Shalom umat yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Dan selamat beribadah di hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Jimmy Hakairot. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Demikian Matius 23 ayat yang ke-10. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
firman Tuhan, kami persilakan duduk. Umat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup kami yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa kami, demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Saudara, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 14 yang menyatakan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 7 dan ayat 8 yang menyatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka,
dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Jemaat kasih Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada minggu ke-24 sesudah Pentakosta ini. Pembacaan akan terambil dari kitab Perjanjian Lama Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Engkau Tuhan, di dalam kehidupan kami Engkau menyatakan sesungguhnya bahwa firman-Mu adalah ya dan amin, yang membawa kami kepada kehidupan yang dipimpin oleh kehendak-Mu. Dan dalam kepercayaan Engkau beri, Engkau menghendaki agar kami juga boleh menjadi bagian yang melaksanakan kepemimpinan dalam Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh memaknai semua itu di dalam firman-Mu yang kami baca dan renungkan pada saat ini. Kuasai kami Roh Kudus-Mu, berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Kami semua sedia bersama untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini seperti tertulis di dalam Yesaya pasal 50 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang keenam, yang menyatakan ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan
diam dengan segala kekayaan di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Dan saya berharap bahwa kita semua tetap ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kekasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa kehadiran seorang yang disebut sebagai pemimpin, ya, menjadi sesuatu yang sangat diperlukan dalam kehidupan bersama. Nah, saudara-saudara, bahwa kepercayaan yang diberikan sebagai seorang pemimpin harus dilaksanakan dalam hal yang sesungguhnya memberikan kesejahteraan paling tidak kepada kehidupan mereka yang dipimpinnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, dengan kata lain bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kedudukan atau jabatan, tetapi sikap hidup yang dapat memberikan keteladanan, yang dapat memberikan sesuatu bahwa dia betul-betul dipercaya untuk bagaimana mereka yang dipercayakan untuk dipimpin mengalami betul kehidupan yang baik. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, itulah yang mungkin boleh dilihat dalam apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kita pada hari ini, ya, bahwa memang konteks kehidupan pada waktu perjanjian lama ini menggambarkan adanya kepemimpinan yang Tuhan percayakan bagi dan dalam umatnya. Kepemimpinan itu bisa kita lihat dalam konteks seorang imam, ya, bahwa ia dipercayakan untuk melakukan kepemimpinan sebagai seorang imam dalam keadaan di mana waktu dia boleh berada saat itu, dengan harapan bahwa umat dalam kepemimpinan para imam ini dapat beribadah dengan baik dan benar kepada Tuhan. Nah, itu kaitannya dengan sikap beribadah. Nah, bagaimana dengan kepemimpinan para nabi? Ya, yang sungguh-sungguh boleh dibilang bahwa dia menyampaikan memang kebenaran firman Tuhan. Dan dalam hal ini memang dia tidak hanya soal memimpin, tapi menyampaikan banyak perkara yang menyangkut bagaimana firman Tuhan betul-betul harus menjadi sesuatu yang hidup. Dalamnya memang bisa dilihat bagaimana dia bisa sebagai orang yang mengecam, orang yang menuntut, orang yang punya kekerasan untuk mau menerapkan prinsip sebagai abdi Allah yang sungguh-sungguh mau memberikan gambaran tentang kehidupan yang benar. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dalam saat bacaan ini ada satu hal yang menarik, perlu kita sama-sama resapi dengan sungguh. Ketika firman Tuhan katakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Nah, saudara, ini mau mengatakan bahwa sesungguhnya
apa yang akan dikatakan dan disampaikan oleh Nabi pada waktu itu adalah berdasarkan keyakinan tentang sesungguhnya Tuhan memberikan satu lidah yang benar-benar boleh menyatakan segala hal yang berkaitan dengan kuasa dan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari, ini memang gambaran yang selalu dialami dalam kaitan dengan penyataan Allah dengan firman-Nya. Biasanya disampaikan betul-betul oleh para nabi. Dan di sini yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kedua adalah bahwa yang disampaikan oleh para nabi ini adalah yang memberikan semangat, memberikan sesuatu yang betul-betul menggugah orang untuk tetap boleh mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh dalam hidupnya. Dengan kata lain, ini menjadi sesuatu yang menarik Bapak Ibu, karena adalah sesuatu yang berbicara kaitan dengan kepemimpinan, adalah bagaimana membangun relasi yang baik, hubungan yang sangat jelas, tetapi yang selalu memberikan nuansa kehidupan dalam rangka membangun semangat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ini yang memang diberikan pada para nabi, kepada Pak Nabi pada waktu itu. Lalu kemudian ayat selanjutnya dikatakan bahwa tidak ada ya pemberontakan bagi nabi, karena dia membukakan telinga ya untuk sungguh-sungguh mendengar yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, karena itu apa yang dia dengar dan apa yang dia katakan atau sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan, agar ada proses yang boleh dikatakan sebagai tindakan pembebasan Allah dan penyelamatan Allah. Nah, saudaraku, ini menjadi sesuatu yang boleh dibilang sebagai gambaran tentang apa yang disebut sebagai integritas. Sebagai seorang pemimpin, ya, dibutuhkan sekali suatu sikap hidup yang benar sesuai firman Tuhan, dan tindakannya lewat perkataannya yang sungguh-sungguh dapat mempertahankan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kehidupan, memberikan semangat. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik Bapak Ibu, karena ya kepemimpinan yang seperti ini yang memiliki integritas yang sungguh-sungguh, apalagi dalam rangka memberitakan firman Tuhan, menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Ya, ini bukan soal masalah kedudukan, jabatan, tetapi bagaimana memahami betul bahwa seluruh indera kita, khususnya lidah kita, menjadi bagian daripada apa yang Tuhan rencanakan untuk kebaikan hidup. Ya, Bapak Ibu, saya percaya memang di bagian Alkitab yang lain katakan ada dosa karena lidah. Karena itu jangan sampai kita, sekalipun dia tidak bertulang, kata lagu, tetapi dia memiliki sesuatu yang sangat dahsyat. Dan oleh firman Tuhan hari ini mau mengingatkan, gunakan lidah itu sebagai sarana untuk bagaimana memberikan semangat kehidupan. Karena yang perlu kita pahami, kenapa sampai ada firman Tuhan berbicara tentang dosa karena lidah? Kita sudah tahu Bapak Ibu dan saudara-saudari, bahwa karena lidah banyak hal yang menjadi bagian daripada kehidupan ini rusak, bahkan betul-betul membinasakan. Ya, karena itu saudara-saudara, pada kesempatan yang Tuhan mau nyatakan bagi kita saat ini, kita diminta begini. Bukan hanya kita punya integritas dalam arti sikap hidup sebagai orang percaya yang menggambarkan kehidupan di dalam Tuhan, lalu melakukan kehendak firman Tuhan. Ya, dengan kata-kata. Nah,
yang dimaksudkan firman Tuhan adalah harusnya integritas itu harus konsisten. Harus sesuatu yang betul-betul dilaksanakan. Jangan tunda dan jangan menyangkal tentang apa yang Tuhan inginkan untuk kita melakukan sesuatu sesuai firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, memang untuk sesuatu yang dikatakan sebagai konsistensi kita sebagai umat Allah, sebagai jemaat Tuhan, ada banyak tantangan. Ada banyak hal yang seringkali mau menghambat kita, menghalangi kita. Kita diajak untuk saat ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Sesungguhnya begini sajalah. Kalau kita hanya mendasarkan pada apa yang kita alami dalam pengertian kita pikirkan dalam hidup ini, memang mungkin tidak akan dapat memberikan sesuatu bukti bahwa kita memiliki suatu integritas, bahkan konsisten. Kita akan mungkin terombang-ambing. Kita akan mungkin berada pada kebingungan. Tapi hari ini firman Tuhan katakan bahwa Allah dalam kehendak firman-Nya tidak akan pernah berubah. Bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu tidak akan pernah sedikit pun ditarik. Tetapi sungguh-sungguh dinyatakannya. Allah konsisten dalam memberikan sesuatu yang benar-benar menyelamatkan kehidupan kita. Dan Dia menginginkan kita memiliki integritas dari sikap konsisten itu. Jangan maju mundur, jangan belok kanan belok kiri. Yang ada bahwa kita senantiasa percaya bahwa di dalam Tuhan kita memiliki sesuatu yang pasti. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, sekali lagi, kalau Tuhan memberikan kita saat ini mendengar firman-Nya, Tuhan mau supaya kita menjadi pemimpin dalam arti yang melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Mulailah benar-benar memahami bagaimana lidah yang Tuhan beri. Jangan pakai lidah untuk bagaimana menyebarkan fitnah, menjelek-jelekan orang, menyakiti sesama, karena lidah itu bisa menjadi sesuatu yang menyebabkan sekali lagi kematian. Padahal Tuhan memberikan kita lidah untuk memberi kehidupan. Nah, saatnya Bapak Ibu dan Saudara-saudari kita diajak oleh firman Tuhan ini. Tuhan telah membuka telinga dan Tuhan sudah memberikan segala yang terbaik ke firman-Nya. Maka perkatakanlah itu dengan benar-benar, ya, supaya terjadi sesuatu senantiasa perubahan. Mungkin jangan mengharap seperti perubahan yang tiba-tiba kita mendapatkan sesuatu yang menyangkut kekayaan, menyangkut sesuatu yang menyangkut materi. Bukan. Perubahan dalam membuat kita punya sikap hidup benar-benar ada dalam persekutuan yang sungguh-sungguh indah. Satu dengan yang lain saling memberikan juga semangat, dorongan yang begitu kuat untuk sungguh-sungguh dapat hidup dalam satu persekutuan yang Tuhan inginkan menjadi saksi yang benar. Sehingga dalamnya ada sukacita, ada damai sejahtera dan sebagainya. Inilah yang mau dikatakan. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita diharuskan betul oleh firman Tuhan ini sebagai hamba Tuhan, sebagai yang dipercayakan sebagai pemimpin dalam kehendak Tuhan, ya, harus punya integritas, ya, dan harus konsisten. Kita tidak boleh menawar-nawar. Kita meyakini kebenaran firman Tuhan dan lakukanlah, percayalah. Di tengah era pandemi COVID-19 ada kepastian untuk kita tetap ada dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin hidup kita. Dan Tuhan menghendaki agar kita memimpin hidup ini dengan integritas dan konsistensi yang sungguh-sungguh. Dengan kehendak Tuhan yang senantiasa dilakukan. Percayalah, Tuhan senantiasa ada. Senantiasa memberikan pembelaan bagi kita. Dan senantiasa membuat kita dipercaya menjadi bagian dari kepemimpinan hidup ini. Tuhan berkati kita semua. Amin.
Jemaat kasih Tuhan bersama dengan orang percaya dan di segala tempat dan segala gereja, kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman Rasul. Mari berdiri. Dalam hati dan mulut kita mengucapkan masing-masing. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan ada dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Saudara, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur karena Tuhan sudah boleh menyatakan kebenaran firman-Mu, untuk sungguh-sungguh boleh mempercayakan kehidupan ini, dan dalamnya kami diminta untuk juga dapat memimpin hidup ini. Engkau menyatakan bahwa untuk satu kepemimpinan, satu bagian dari indera kehidupan kami adalah lidah, yang sungguh-sungguh harus dapat memperkatakan berdasarkan kehendak firman-Mu, yang membawa kami kepada satu sikap hidup yang boleh menjadi bagian daripada proses penyelamatan Tuhan, dalam rangka memberikan semangat, memberikan sukacita. Dan dengan demikian Bapa di surga, maka kepemimpinan itu betul-betul menjadi satu kesatuan dalam kepemimpinan Tuhan Yesus bagi kehidupan kami yang menyatakan keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati juga akan kehidupan umat-Mu yang sungguh boleh mengimani apa yang Tuhan nyatakan lewat firman-Mu. Telinga kami Engkau kuasai, sehingga kami dapat mendengar dengan baik dan melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau berkati akan gereja-Mu, Jemaat Getsemani, dengan semua penata layanan yang Tuhan percayakan. Engkau menyatakan kehendak-Mu ketika kami ada dalam setiap peribadahan, baik secara daring atau online, maupun secara luring atau tatap muka. Demikian juga untuk setiap proses pertemuan-pertemuan yang berlangsung di gereja-Mu Tuhan. Engkau memberkati segala sesuatunya, agar tetap apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan gereja-Mu boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Setiap unsur pelayanan yang Tuhan percayakan, baik dari dalamnya adalah majelis jemaat maupun unit-unit misioner, pelayanan kategorial, komisi, bidang-bidang yang ada, kami mohon Tuhan Engkau satukan kami dalam ikatan cinta kasih yang utuh. Jauhkan kami Tuhan dari sikap hidup dalam kepemimpinan yang tidak berdasarkan pada kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, terkhusus majelis jemaat, memaknai betul panggilan pengutusan ini untuk benar-benar memimpin kehidupan jemaat Tuhan, membangun hidup persekutuan yang sungguh-sungguh indah, yang pada akhirnya kami boleh menjadi saksi yang benar di tengah-tengah kehidupan bersama, baik di sekitar kehidupan gereja-Mu maupun di dalam kebersamaan-Mu secara pelayanan maupun dalam kebersamaan secara sinodal. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kami yakin Tuhan Engkau tetap berkarya bagi hidup mereka. Mereka yang mengalami putus asa dalam hidup ini, Tuhan berikan masa depan hidup yang cerah. Dan untuk mereka yang senantiasa bersyukur karena Tuhan menambahkan usia setahun dalam kelahiran maupun kawinan, Tuhan sempurnakanlah sukacita mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Memberkati akan kehidupan jemaat-Mu, terkhusus bagi anak-anak kami masih di era pandemi COVID-19. Mereka tetap harus menjalankan belajar dan mengajar secara online. Tuhan berikan kesempatan yang indah, tetap mereka boleh menikmati pembelajaran yang berlangsung. Hikmat, pengertian, dan kepintaran Tuhan beri. Masa depan menjadi bagian untuk yang mereka boleh menikmati dalam kehendak-Mu ya Bapa. Demikian berdoa bagi orang-orang tua kami. Sayangi dan kasih mereka di usia yang lanjut Tuhan.
Kiranya berkat Tuhan senantiasa ada bagi hidup mereka. Walaupun mereka di usia lanjut, mereka tetap mau mengatakan bahwa hidup mereka tetap menjadi berarti bagi kehidupan di mana Tuhan menempatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, inilah pinta kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Demi Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima yang menyatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dalam ibadah ini tersedia amplop-amplop yang sudah disediakan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat kami undang untuk berdiri untuk mempersembahkan doa persembahan kita dengan silih ganti. Kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Kepadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah kami memberikan kepadamu. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Warta jemaat, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Jimmy H. Kairot, organis, pemandu lagu, tim
tim multimedia yang mengambil bagian pada ibadah Minggu hari ini. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati kita semua. Umat Tuhan, pergilah beritakan Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Mari berdiri. Kita kidungkan bersama Kidung Jemaat 413 bait 1 dan bait yang ketiga. Saudara sekarang arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.